Ekspresiin sore hari versi kamu. Pengen istirahat, capek banget seharian. Bete, jam macet sih. Waktunya ngilangin stres, tapi kadang malah makin stres. Dibikin ceria aja. Hah? Emang bisa? Ya bisa lah. Kan ada sore ceria. Momen sore itu dinikmatin aja. Ada obrolan inspiratif bareng teman-teman kita yang super keren di Numpang Nampang. Eksplorasi budaya yang unik tentang ragam keindahan di Indonesia. Eksplorasi budaya. Dan seru-seruan aja ngebahas bahasan seru seputar yang lagi viral dibicarakan. Senja, seru-seruan aja. Tuh, seru banget kan? Sore ceria, setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Yeay, disiarkan dari kawasan Jalan Radio nomor 2 km 4 Palembang, RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Senang banget sore ini teman Pro 2 ya. Yang bikin aku senang karena aku datang ya di studio ini dengan 2 tamu spesial, 3 sih sebenarnya ya. Tapi 2 yang bakal diajakin buat ngobrol juga di studio Pro 2 FM. Yang bikin kerennya lagi, kita sempat ngobrol-ngobrol tadi ya sebelum on air tentang keseruan kisah di balik yang ada saat ini loh gitu ya teman Pro 2. Pernah gak sih kamu yang ngerasa ini nih kayak bener-bener beda banget, plot twist banget, kamu yang dulunya misalnya nih, aku tuh dulunya tomboy tahu. Karena sekarang kamu menjadi seorang putri-putri gitu ya. Atau idol-idol segala macam model-modelnya. Nah, kalau kamu ternyata seperti itu juga, ini pas banget dan sama banget sama tamu spesialnya aku di Pro 2 FM ya. Dan juga sama seorang cowok yang super keren juga. Oh, yang bakal diajak buat ngobrol di teman Pro 2. Tapi sebelum aku memperkenalkan mereka, aku mau ngajak kamu untuk dengerin Pro 2 FM ya. Karena kita juga live streaming di YouTube channel RRI Palembang. Dan juga buat kamu pengen untuk tanya, untuk sharing segala macam, untuk ngajakin ngobrol boleh banget ke 0816 1106 916 atau bisa juga di live chat kita ya YouTube channel RRI Palembang. Udah penasaran aku bakal ngobrol sama siapa sih kira-kira di studio Pro 2 FM? Langsung aja ada Cantika Septa Almaralda. Selamat sore Cantika. Aduh, sesuai nama kamu cantik ya, cantik banget. Terima kasih banyak. Iya dong. Selain cantik teman Pro 2, dia juga punya banyak banget prestasi. Ntar bakal di-spill langsung ya. Bukan cuma bareng Cantika, kita juga bakal ngobrol bareng Ferry Antoni. Selamat sore. Halo, selamat sore Mbak. Iya, jadi Kak Ferry ini adalah ownernya BFM Management Iya. School and Talent. Keren banget kan. Jadi modelnya ya Cantika begitu ya. Iya, benar sekali Mbak. Pasti ini model kesayangan jadinya. Bukan lagi. Iya dong, karena panen terus prestasinya Iya. gitu kan ya. Oke, apa kabar nih dua-duanya nih Ferry sama Cantika, baik dong? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Iya Mbak. kan, karena saking baiknya Cantika bawa kabar bahagia untuk beberapa hari lalu. Pernah ada yang sudah diraih nih ya beberapa hari kemarin ya. Nanti bakal di-spill deh buat teman Pro 2. Oke, tapi kita pengen tahu dulu dong Cantika sama Ferry ini loh ya, kesehariannya seperti apa sih? Boleh kenalan lebih detail deh seputaran Cantika dan juga Ferry nih. Cantika dulu mungkin? Boleh. Halo semuanya. Hai Mbak Resti. Halo, Salam Cantika. kenal Cantika. Salam kenal. Sebelumnya terima kasih banyak juga sudah kasih kesempatan Cantika untuk hadir di acara sore ceria ini. Benar-benar ceria di sore ini. Iya dong. Nama Ceria Cantika banget. itu kepanjangannya Cantika Septa Almaralda. Biasa Cantika tuh dipanggil dengan panggilan Cantika atau Chan. Oh Terus gitu. untuk kesehariannya sehari-hari itu aktifnya itu Cantika mahasiswa aktif di Politeknik Negeri Sriwijaya. Wow. Dan juga Cantika itu sebagai model profesional yang ada di Kota Palembang. Keren banget loh teman Pro 2, asik banget. Dia balance ya, jadi akademik dan akademiknya kayaknya balance kelihatan banget nih ya. Walaupun aktif banget dalam dunia model segala macam, tapi tetap kuliah jalan dengan lancar ya. Iya, itu harus dong. Harus banget. Itu dia Cantika yang udah memperkenalkan dirinya. Sekarang boleh dong Kak Ferry, kita mau kepo nih gimana kesehariannya seorang Ferry Antoni. Halo, selamat sore semua. Sore. Buat Mbak Resti cantik, apa kabar juga? Oh baik, alhamdulillah Allah kamu yang dipuji. Pernah aku yang inang loh Ya tadi ya. Allah. Balik dia. Iya, perkenalkan nama Ferry Antoni, tapi akrabnya dikenal dengan Bang V. Bang V. Iya, mau Oke. anak-anak, mau nenek-nenek, buat bayi semua manggil Bang V Mbak. Iya iya iya. Aku manggil Bang V juga kalau gitu ya.
Saya owner dari BFA Management School and Talent, sekolah model. Terus aku juga seorang fashion designer, Wow. entrepreneur, coach catwalk modeling school juga. Terus Wow, keren. regional director dari berbagai macam pageant yang ada di Sumatera Selatan. Cakep banget. Dan terus punya prestasi terbaik, aku pernah menjadi juara desainer best tradisional kostum Putri Indonesia 2019. Wow. Lilin Siwa. Keren banget. Lilin Siwa, 7 beneran bidadari loh. ya. Oke. Jadi kita punya 2 orang tamu hebat nih teman Pro 2 kan. Makanya nih buat kamu yang sekalian juga nih kalau sesuai dengan topik bahasan kita kan kita tuh pengen banget mengasah talenta untuk para remaja Sumsel. Pas nih ada 2 tokoh inspiratif lah kalau aku bilang ya. Jadi mereka ini punya banyak banget prestasi dan kegiatan positif yang udah dilakukan. Oke deh. Tadi ini Bang V. Iya, Bang aduh. V ya. Udah sejak kapan sih kalau Bang V ini akhirnya terjun ke dunia yang seperti ini nih lah kalau aku bilang nih. Dunia apa nih? Dunia apa ya? Kalau terjun sih dari kuliah ya, dari kuliah. kuliah, dari SMA, tapi Oke. sudah mendirikan BFA Management School itu sendiri dari tahun 2008. Oh udah lama Udah dong. lama. Ya ampun. 2008 saya punya motivasi bahwa anak-anak remaja yang ada di Sumatera Selatan, bukan hanya remaja, semua masyarakat yang di Kota Palembang, Sumatera Selatan punya kesempatan sama untuk bisa berprestasi, berkembang, Yes. untuk membanggakan Sumatera Selatan di tingkat nasional ataupun di internasional. Jadi makanya saya buka sekolah model untuk ngasah mereka supaya apa yang mereka inginkan, mereka cita-citakan bisa tercapai seperti itu. Wow, keren banget. Tapi mungkin Bang V dulu pengen juga kayak gini ya, udah punya cita-cita sejak dulu Karena nih. backgroundnya memang di situ, jadi ya mau kasih kesempatan untuk next generation ya kayaknya ya. Jadi dengan pengalaman yang sudah ada bisa menjadi apa ya, berbagi sama anak-anak remaja sekarang yang punya bakat, cuman susah untuk menyalurkannya bagaimana ya gitu ya. Waduh, Ah, betul. dengan adanya BFI Management, insya Allah bisa mengarahkan ke arah yang benar sesuai dengan impiannya. Betul banget Begitu. ya. Karena produk unggulan udah ada di sini ya, Iya. buktinya ya. Iya dong ya. Cantika udah lama bergabung juga di BFA. Iya, kebetulan Cantika bergabung di BFE Management tuh tahun 2019, Mbak. Jadi oke. BFE Management itu ada acara namanya tuh Model in Action, ya Bang ya. Waduh, Action. asik banget Terus nih. Cantika ikut tuh pada saat tahun 2019 dan alhamdulillahnya Cantika dikasih kepercayaan oleh Bang V. Terima kasih banyak Bang V. Cantika jadi ikon Model in Action di tahun 2019. Wow, keren dong ya. Pasti pemilihan ini bukan tanpa alasan ya Bang V ya. Ada apa sih dengan seorang Cantika sampai akhirnya mendapatkan gelar keren ini nih Bang V? Jadi kita kembali lagi ke konsep model in action. Jadi yang kita lihat tidak hanya cantik, tapi aksi dan motivasi apa yang dimiliki dari para peserta gitu kan. Benar. Yang saya lihat Cantika jujur dulunya memang enggak feminim, dia benar-benar ikut kompetisi itu secara masih SMA saya kemarin ya. Dia benar-benar ikut kompetisi itu sekedar ya yang penting aku ikut dapat pengalaman. Tapi dengan berjalannya perlombaan dia sadar bahwa kompetisi ini adalah pencetus karir dia yang akan datang. Dengan semakin menuju grand final banyak sekali perubahan dari catwalk, bakat, dia berubah banget. Jadi makanya saya kasih kepercayaan dia untuk menjadi icon, model and icon. Alhamdulillah tidak salah pilih dan sampai sekarang dia berprestasi membanggakan iya dong. BFA Management School and Wah, Talent. keren dong ya kalau gitu. Tapi tadi basically tomboy. Wah, teman Pro 2 pas ngobrol tadi dia tuh doyan banget permainan anak laki-laki. Dulu Iya, gitu betul kan. banget. Aduh. Kenapa tiba-tiba kamu tertarik dunia model sih Cantika? Alasan Cantika tertarik di dunia model itu untuk saat ini tuh bener-bener ngubah diri Cantika kan. Dulu bener. basicnya Cantika tuh tomboy banget Mbak. Tomboy banget. Dulu yang suka main kelereng, suka main poster. Duh, main kelereng ya. Pasti Terus emaknya pusing deh main kelereng mulu. Sampai teman-teman Cantika juga kebanyakan yang cowok gitu kan. Iya, pasti. Itu dulu Cantika tertutup, terus kaku
kaku, Iya Cantika dong, susah pasti. mengekspresikan diri. Dan saat Cantika terjun di dunia model ini, Cantika oh ya dulu Cantika juga sering insecure ya Mbak ya. Oh Pas dulu. Cantika udah terjun di dunia model, Cantika kayak lebih open minded, terus kebuka pikiran, terus Cantika lebih percaya diri, Iya, terus Cantika lebih menjadi anak yang aktif, terus alhamdulillah kayak untuk saat ini kalau bisa dibilang sama orang tuh kayak orang tuh banyak yang inspirasinya tuh Cantika gitu. Iya, Alhamdulillah senang sekali benar, Cantika benar, dengan benar. perasaan itu ya. Dan Cantika tuh bener-bener dari 0 sampai 100 tuh bener-bener 90% lah Mbak berubahnya gitu. Pasti dong. Jangan teman-teman main kelereng kamu gak kenal lagi sama kamu. Iya. Ini Cantika yang dulu ya gitu Oh, kan. sempet gitu kayak Iya. Cantika nggak nyangka ya kamu bisa jadi gini dulu kamu Waduh, iya sih. Tapi apa sih akhirnya membuat Cantika berubah dengan cepat? Pasti ada dong. Apalagi tadi katanya Bang V cerita awalnya kayaknya ogah-ogahan awalnya Bang V ya ikutnya yang bukan kayak bener-bener niat banget. Tiba-tiba pas udah ikut, udah kecemplung, wah udah bagus banget nih perubahannya banyak banget nih. Apa yang bikin kamu tertarik banget terjun ke dunia model? Tadi Cantika bilang banyak yang ngubah pikiran Cantika lebih membuka mata. Dulu Cantika sempat mikir kalau model itu harus cantik. Ternyata enggak, kita harus punya karakter dalam diri sendiri gitu. Oh, Terus Cantika juga banyak dapat ajaran dari Bang V, Bang. Terima kasih banyak lagi juga Bang V mengajarkan Cantika untuk cantik itu nggak hanya di luar, cantik itu di dalam juga. yes, Jadi betul. setelah Cantika kenal dengan Bang V, Cantika kayaknya ngerasa Cantika ada potensi di sini nih. Terus Bang V bilang kalau misalnya potensi itu nggak kamu asah, ya kamu bakal tetap di situ. Jadi Cantika yang kayak ya aku harus ngasah potensi ini. Wow, keren Makanya nih. Cantika tertarik untuk di bidang ini. Jadi kesimpulannya perubahan Cantika ini juga ada unsur campur tangan Bang V dong secara Iya, nggak langsung. betul Iya sekali, dong ya. Bang. Yang mengarahkan Makasih kamu banyak. akhirnya seperti ini juga Iya, Bang V betul. gitu kan ya. Oke, kenapa Bang V dulu awalnya yang tadi udah dibilang kan memang ngelihat anak ada potensi, tapi kok kayak getol banget nih, kayaknya bisa banget nih. Tadi tomboy kan Bang, udah kelihatan nih. Tapi Bang V kayak punya radar ini bakal bagus nih kalau diasah ke depannya. Gitu ya Bang? Iya. Jadi memang kan kita pas pada saat perlombaan model in action itu kan ada karantina Mbak. Karantina itu kan memang melihat sikap, sifat apapun yang dilakukan oleh para finalis. Dan memang pada saat itu tidak hanya Cantika, memang ada beberapa peserta yang mencuri perhatian gitu kan. Tapi saya lihat di Cantika ini dia benar-benar pada saat hari pertama ikut audisi perkembangannya luar biasa. Itu kan selama karantina kita ajarkan terus nih. Besok belajar catwalk, belajar public speaking, besoknya lagi belajar photoshoot. Nah, semakin mendekati grand final dia perubahannya luar biasa. Makanya pas kita ada wawancara waktu itu ya Chan ya, Iya. motivasinya apa, terus kekuranganmu apa, malahan yang dia pikir kekurangan itu adalah menurut Bang V itu kelebihan. Contoh misalnya gitu. tinggi badan, dia pikir itu kekurangan karena pada saat dia sekolah dia insecure dengan badan yang tinggi. Loh. Iya, dikatain sekali lah. Oh iya. Nah, Wah, ada yang ngatain orang tinggi dulu ya. iya. Sering dikatain kayak sapang gitu. Oh iya, memang, benar-benar. Padahal itu kalau di dunia entertain kan itu adalah nilai plus. Iya, Jadi betul. semakin banyak kita ngobrol, semakin termotivasi Cantika untuk aku yakin deh aku bisa menjadi sesuatu. Dan karena keyakinannya juga ya dari kita juga lebih percaya lagi karena dari hasil penilaian dia memenuhi syarat untuk menjadi pemenang. Wow. Seperti itu. Asik, wah, Dia juga ternyata. kaget pas menang kemarin. Oh gitu. Kaget bener, Bener-bener satu kaget minggu itu, masih nggak Mbak. nyangka gitu. Itu ya. Kalau di dalam film itu plot twist. Oh bener ya, karena mungkin kamu juga melihat banyak Bener. pesaing-pesaing yang juga ternyata Karena- oke juga iya. misalnya gitu kan. Karena pada saat itu Mbak ya saingan itu ada yang dari Itali, Iya, dari luar makanya. negeri, dari Itali, dari bayangkan ajang lokal Sumatera Selatan pesertanya ada yang dari luar negeri. Ih keren banget. Iya, karena ya dia insecure ampun. di situ dan alhamdulillah dia bisa menjadi pemenang dan si Itali tadi yang anak-anak dari Itali itu juara duanya. Oh juara duanya. Iya, Singapura Barat. Wow, harus diambil dulu putri daerah memang ya, Iya. Cie. Tapi emang keren banget nih ya. Tapi sosok Cantika kalau tomboy kan mungkin kalau catwalknya agak susah pasti awal ya. Kamu yang biasa dengan mungkin jalan cowok dulu gitu kan ya.
Pertama kali banget akhirnya coba catwalk, ada kesulitan gimana nggak? Banyak banget kesulitan Cantika belajar catwalk tuh Mbak, karena kan dari yang benar-benar nggak tahu apa-apa ya, tiba-tiba kita pakai heels, Heels terus kan? kita harus lenggak-lenggok. Jadi pas Kebayang di deh. saat karantina itu benar-benar diajarin cara jalan yang benar itu gimana, pose, terus ready badan itu gimana. Nah, karena Cantika memang benar niat mau belajar. Jadi Cantika tuh yang nggak cuma ogah-ogahan gitu kan. Ada orang yang kalau misalnya dikasih ilmu kayak yang udahlah nanti aja. Betul. Kalau Cantika tuh benar-benar mau. Makanya Cantika belajar sampai di rumah juga Cantika tuh yang belajar kayak sampai malam. Oh niat banget Mm, ya, benar-benar luar niat. biasa Jadi, nih. Alhamdulillah banyak perubahan setelah Cantika Grand Final ya Bang ya. Iya. Tapi Bang V ini jujur aja, mengubah seorang gadis tomboy, ya, jadi kayak gini kesulitan nggak kalau jujur nih Bang? Dulunya nih. Iya sih, memang Sulit ya, dunianya kan buat tolak belakang Bener, ya. bener kan? Modeling itu lebih ke cantik jalan, Feminim bermakeup gitu. Iya. gitu kan. Tapi ya alhamdulillah dengan keyakinan yang diberikan, ya dengan modal catwalk ini bisa menghasilkan uang, suatu hari bisa menghasilkan prestasi yang luar biasa, dan itu terbukti dengan ajaran-ajaran kita berikan. Ya seorang Cantika Ameralda ini sudah pernah menuju ke ajang nasional namanya Miss Teenager Indonesia, Wow. membawa nama harum Sumatera Selatan dengan peringkat keempat ya, runner up 3. Ya, nah Iya. keren kan teman Pro 2 ya. Dan di tahun 2021 juga ada gelar lagi juga yang kamu dapetin kan. Gelar apa itu Cantika? Di tahun 2021 itu Cantika dipercaya untuk menjadi Miss Gear Idol, Dan, Waduh, keren. brand ambassador juga. Oh gitu, di tahun yang sama? Iya, Wow, jadi kamu panen ya 2021 ya kayaknya. alhamdulillah. Ini keren banget nih ya. Jadi banyak banget modal yang sebenarnya diberikan juga dari BF Management kalau aku bilang kayak gitu Iya, ya. betul. Oke. Tapi Mi, kalau kita lihat Bang V ini kan artinya banyak banget yang akhirnya sudah diajarkan nih. Mungkin untuk Cantika dan model-model lainnya juga loh. Memang ada kebahagiaan tersendiri kayaknya Bang ya untuk bisa memberikan Sangat, ilmu ke iya. sana. Suatu kebanggaan Mbak. Jadi memang pada saat kita melihat potensi anak dari nol itu dan bisa berkembang menjadi prestasi bagi mereka, itu suatu kebanggaan yang luar biasa. Sangat berasumsi bahwa apa yang kita ajarkan selama ini berhasil, bisa mengangkat nama keluarga, nama dari agensi juga gitu kan. Karena pada dasarnya kalau seseorang atau siapapun itu kalau tidak pernah ingin mencoba itu 50% pastinya akan gagal. Pasti, Tetapi kalau benar. kita mencoba sesuatu, kemungkinan ya yang terjadi 50% gagal, 50% berhasil. Kalau tidak mencoba itu 100% gagal maksudnya Iya. gitu. Makanya kenapa tidak, kalau kita masih muda, masih ada kesempatan untuk mencoba, ya coba aja dulu. Kalau sudah dipersiapkan segala sesuatunya, kalau misalkan belum berhasil ya berarti belum rezeki gitu kan. betul. Kalau kita tidak mencoba ya sudah dipastikan gagal, karena kita tidak ingin pernah mencoba dan ingin mencari prestasi itu seperti itu. Benar Betul. kayak seperti itu. Iya sih, bener banget loh. Itu yang harus ditanamkan juga dan mungkin Iya. itu yang Abang tanamkan juga ya untuk Iya, para model yang ada untuk di semua sana. model yang ada di agensi di BV Management ya, saya bilang kayak gitu. Kalau kamu selalu memikirkan insecure, gugup, nggak mau tampil, ya kamu nggak bakal naik satu tangga pun, kamu bakal berada di tempat yang sama sampai kapanpun, sampai tua gitu. Yes, betul banget ya. Hasilnya udah ada nih yang mau Iya. mencoba gitu kan ya. Bahkan banyak banget nih panen ya dibilang tadi untuk prestasinya. Tapi Bang Fe sebenarnya kalau Iya. untuk anak-anak nih misalnya banyak banget yang pengen tahu umur berapa sih yang akhirnya bisa diterjunkan ke dunia model, bisa diarahkan jadi lebih feminim tuh kayak Cantika gitu Iya. misalnya. Sebenarnya untuk menjadi model atau berkecimpung di dunia entertainment ini umur 3 tahun tuh udah bisa. Oh, udah sebenarnya. bisa ya 3 tahun ya. Selagi si anak itu sudah bisa punya pola pikir yang baik, yang kita arahkan misalkan untuk usia 3 tahun itu, kalau si anak tadi sudah bisa bersekolah TK atau PAUD segala macam, bisa diarahkan, pasti bisa.
Karena bisa pada ya? dasarnya kebanyakan murid-murid Bang V ini umur 3, 4, 5 tahun itu udah bisa catwalk. ih Ada lucu sebagian udah jadi pasti. artis loh di Oh ibu gitu, kota. ya Chico ampun. Radela Oh itu iya salah iya satu iya murid iya, I juga. see. Dan dari usia 3 tahun sampai umur 27 tahun. Kenapa 27 tahun di situ? Karena kesempatan untuk ngikut pageant sama model itu sampai maksimal usia 27 tahun. Nah, Bener ya. Wah keren banget 3 tahun 3 loh ya tahun teman udah. Pro 2 kan udah bisa banget nih terjun ke sana ya. Tapi mungkin dengan usia yang lebih kecil ada tingkat kesulitan yang beda dong pasti ya Sangat. Bang Fe ya. Pokoknya kalau ngajar anak-anak usia 3 sampai 5 tahun sudah berubah jadi guru TK. Iya iya. Tingkat sabarnya harus 1 juta persen Bener. gitu. Belum lagi kalau dia nggak mood misalnya Iya, ada yang gitu nangis, kan. ada yang mau tidur. Aduh, dan gitu pernah kan. pengalaman gitu Pernah, juga Bang? Pernah. Iya ya. Jadi pada saat ketemu memang si anak tadi kan introvert ya, tidak pernah ketemu, apalagi misalkan si anak tadi perempuan pas lihat coachnya cowok gitu kan, nggak mau latihan awalnya seperti itu. Kalau kalau dilihat ya itu tadi karena sering-sering ketemu, lama-lama juga udah bisa yakin oh baik kakaknya ini. Iya Kadang kita kasih sih. permen dulu gitu kan. Oh iya iya, harus ada pendekatan khusus. Iya pendekatan dulu. Tapi kalau sudah Bener, kenal bener. biasanya 1 hari udah 2 kali pertemuan itu udah manja, minta pangku. bener. Manggilnya Bang P juga tetap. Iya iya, kan semua usia tadi ya Bang Fe dibilang 3 kan. tahun sama nenek juga manggil Bang P. gitu. Bener sih, jadi kalau saya mau membentuk percaya diri juga, Iya. sebenarnya untuk menggabungkan anak di school and talent kayak gini bagus banget manajemen school and talent gitu ya Bang Fe Iya, ya. Iya. bagus banget untuk perkembangan anak karena kita tahu kan sekarang ini teknologi itu banyak banget menggunakan apa ya efek cantik, nyoget-nyoget, apa sih betul. nyoget nari-nari kayak gitu. Iya. Itu jadi ya si anak itu centil pada dasarnya. Nah, dengan bakat mereka yang dari usia segitu untuk nampilin di dunia ya modeling seperti itu dekat sekali gitu kan. Makanya pada dasarnya mereka mau menjadi model ya kalau memang arahnya bagus, arahnya benar ya mereka bisa jadi model. Oke, nah gitu nih teman Pro 2 ya. Jadi gitu ceritanya juga nih dari Bang Fe yang sudah ternyata di belakang layar sana dari umur 3 tahun sudah ada didikan-didikan calon modelnya ya. Iya, benar Oke sekali. nih. Tapi akhirnya Cantika juga yang kalau aku bilang kan sudah benar-benar dengan prestasi yang luar biasa gitu kan ya. Sampai dengan sekarang bahkan ini yang terbaru tadi ya spill dong yang terbaru ini yang keren banget nih teman Pro 2. Boleh dong. Ada apa tuh yang terbaru nih? Yang terbaru ini Cantika alhamdulillah terpilih sebagai best performance dari Cardinal Catwalk Challenge. Ih keren berapa hari lalu ya ampun masih fresh from the oven nih ceritanya ya sebenarnya ya baru kemarin ya minggu ya kalau nggak Iya, salah hari ya Minggu. hari Exactly. Minggu wow keren banget ya kamu nggak bosan menang terus kalau ikut-ikut event gitu Ya enggak lah Mbak. enggak ya siapa tahu kan aduh ikut menang bosan aja enggak sih Enggak akan pernah bosan kalau untuk ngasah ilmu terus nambah prestasi lagi. betul sip banget kamu kasih tips dong gimana sih bisa sepede seorang Cantika nih sebenarnya kan mungkin yang namanya pede ini yang susah banget gitu kan ya gimana nih Cantika. Kalau tips dari Cantika itu dulu Cantika sempat nggak pede juga ya teman-teman. Jadi mindset Cantika sekarang apa yang Cantika pikirkan itu yang akan Cantika dapat. Karena ini benar-benar kenyataan Mbak. Cantika dulu pernah mikir kalau misalnya Cantika bakal jatuh di atas panggung. Oh gitu. Terus kebenaran kejadian. Wah bahaya Itu pada ya. saat awal-awal. Tapi pas setelah Cantika bilang kayak aku bisa menampilkan yang terbaik. Yes. Dan akhirnya juga tampilin yang terbaik. Wow, keren. Ini memotivasi banget teman Pro 2. Makanya tergantung dengan mindset kita juga, Iya, pikiran kita betul. juga kan. Itu sih. Oh pernah jadi ngebayangin aku bakal jatuh beneran ya. Iya, betul. Ngeri juga ya Bang Fe ya kalau gitu ya. Spite Iya, lidah itu namanya. Iya loh, balik ke diri sendiri ya ujung-ujungnya. Oke, jadi ini bisa jadi tips banget nih buat teman Pro 2. Jadi PD itu penting juga, terus berpikir positif tuh juga jauh lebih penting sih kalau Iya, aku betul bilang sekali. gitu kan. Seru banget sih ngobrol bareng 2 orang hebat ini ya gak sih? Nanti kita bakal lanjut lagi ya Bang Fe sama Cantika, kita Oke. tahan dulu. Dan teman Pro 2 ayo deh, gak pengen nanya, gak nyesel, langsung WhatsApp kita aja ya di 0816 1106916 atau langsung aja ke live chat kita karena kita live streaming juga loh di YouTube channel RRI Palembang. Kita bakal balik lagi masih di sore ceria bareng 2 orang hebat ini ya. Jadi kamu jangan kemana-mana.
Ada Ciki tuh. Duh, gayanya selangit. Pakai HP branded pula. Tapi ternyata hasil pinjol. Pinjaman online. Kamu dapat pesan juga ya? Sama, aku juga. Ada chat yang isinya minta tolong sampein supaya si Ciki bayar cicilan pinjolnya. Hei, jangan gitu dong sama si Kajol. Kajol? Dia kan Ciki Kajol. Ciki korban pinjol. Andai waktu bisa diputar, aku nggak mau terjerat pinjaman online. Aku harus membayar denda dan juga bunga yang begitu mencekik. Dan sekarang aku terkena sanksi sosial karena seluruh kontak di HP aku tahu tentang tunggakan aku ini. Aku malu, aku nyesel. Pertimbangkan sebelum terjerat pinjaman online, ukur kemampuan bayarmu dan dahulukan kebutuhan dibanding keinginan. Hei kamu jelita, mengapa kau menatapku manja, membuatku jatuh cinta pada pandangan pertama. Senyummu jelita, selalu membuatku terpana, seolah tak berdaya diterpa badai asmara. Kau bagaikan hangat mentari, membuat dunia bersinar lagi. Setiap ku pejamkan mata, kamu selalu ada. Kau selalu ada. Di hariku kini ada kamu yang mengisi ruang hatiku. Harus ku coba dapatkan kamu sebelum kau jauh dariku. Takkanlah aku mengejar hingga dunia tak lagi berputar. Ku takkan pernah rela bila kau tiada menjadi milikku. Kau bagaikan hangat mentari, membuat dunia bersinar lagi. Setiap ku pejamkan mata, kamu selalu ada. Kau selalu ada. Selalu ada. Kau yang mengisi ruang hatiku. Harus ku coba dapatkan kamu sebelum kau jauh dariku. Takkanlah aku mengejar hingga
telah tahu kita memang tak mungkin, tapi mengapa kita selalu bertemu? Aku telah tahu hati ini harus menghindar, namun kenyataanku tak bisa. Maafkan aku terlanjur mencinta. Senyuman itu hanyalah menundang luka yang tak pernah kuduga. Dan bila akhirnya kau harus dengannya, mengapa kau dekati aku? Kau membuat semuanya indah, seolah takkan terpisah. Broda FM Palembang, teman terbaik kamu. Masih seru-seruan aja untuk bagi cerita, kemudian untuk dengar kisah inspiratif yang keren banget dong ya. Pastinya untuk sore hari ini teman Pro 2. Iyalah. Karena sore ini kita masih ngobrol bareng Cantika ya, yang notabene-nya adalah model profesional di Sumatera Selatan ini. Kemudian juga ada Bang Faye gitu ya, yang merupakan ownernya BFM Management School and Talent. Masih semangat dong kita buat cerita-cerita nih sore ini ya. Iya bener banget sih ya. Oke deh, nih teman Pro 2 buat yang pengen tanya boleh banget langsung WhatsApp ya di 0816 1106 916 atau bisa di live chat ya YouTube channel RRI Palembang. Dan pas banget kita udah ketemu sama pertanyaan udah masuk nih di WhatsAppnya Pro 2 FM. Dari Laras yang ada di Radial. Salam kenal buat Cantika dan Bang Faye. Katanya kayak gitu ya. Halo, salam kenal juga. Iya deh. Mau nanya nih gimana sih caranya mengubah dari yang tomboy ke yang feminim banget? Karena terus terang Laras juga pengen banget mencoba. Laras tomboy loh katanya, tapi tertarik banget dengerin ceritanya Kak Cantika tadi. Oh, kamu sudah menginspirasi Laras untuk jadi feminim ternyata ya Cantika. Gimana nih, mungkin fase awalnya banget ya, akhirnya seorang yang tomboy ke feminim. Nah, fase awalnya seperti apa nih? Pelajari ya Laras ya. Pas awalnya tuh pendekatan dulu Kak. Dari kita lihat-lihat konten-konten kecantikan, terus kita ikut-ikutin akun-akun pageant, terus belajar gimana cara catwalk yang benar, gimana cara make up, terus gimana sih kebanyakan perempuan-perempuan pada umumnya gitu. Jadi setelah belajar terus kalau misalnya kita belajar doang, kalau nggak praktis kan susah juga. Benar. Jadi, Cantika itu dulu sama sekali nggak bisa make up, jadi Cantika lihat tutorial, Cantika praktekin sendiri. Terus di rumah juga kan nggak bisa catwalk tuh. Cantika belajar terus juga praktek juga. Jadi setiap kita belajar tuh harus benar-benar dipraktekin dulu. Oke, wow gitu ya. Tapi itu jujur nggak gampang ya sebenarnya Cantika Iya benar, ya. itu butuh proses yang lumayan. Lumayan. Tapi kamu kemarin berapa lama sih kira-kira akhirnya bisa bertransisi banget tuh rasanya tuh? Cantika kemarin mungkin kayak 3 bulanan, 3 bulan setengah tahun gitu. Oh, oke, lumayan lama juga Iya, ya sebenarnya ya. Gitu sih. Tapi pasti dilandasi niat yang kuat banget dulu sih awalnya ya. Karena benar-benar niat terus tekad. Bener banget nih teman Pro 2 tuh kan. Laras gimana, kamu udah berniat banget cie dan bertekad juga gitu kan ya. Oke sih, terima kasih buat Laras sudah bertanya ya. Tapi untuk mengubah seseorang yang tomboy nih ya, oh aku tanya ke Bang Faye nih. Bang Faye, untuk mengubah seseorang yang tomboy menjadi ke yang feminim, jadi mungkin sebenarnya opsi yang bagus juga untuk bergabung ke manajemen school gitu ya Bang Faye ya sebenarnya. Ya benar sekali. Jadi selain niat, ya itu tadi kita harus benar-benar bisa mempraktekkan apa yang kita inginkan gitu kan.
biasanya sih penyakit orang tomboy ini pada saat misalkan melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan itu insecure-nya berlebihan. Contoh misalkan pakai heels gitu. Iya, benar. Pakai heels itu mau berapa senti pun dia terlihat susahnya, mungkin matchnya nggak yakin, nggak bisa gitu kan. Tetapi dengan adanya pelatihan itu akan bisa mengubah secara bertahap. Itu baik dari segi heels, makeup dan lain-lain. Karena tidak terbiasa, misalkan contoh hal soal makeup ya Mbak ya. Kalau orang tomboy kan nggak pernah pakai makeup gitu kan. Tapi kalau misalkan kita biasakan dari minimalis dulu, lama-lama ya dia menjadi percaya diri bahwa apa yang dia pakai, yang digunakan itu bisa diterima gitu kan. Dan ya itu tadi mindset tadi ya, mau tomboy apapun kalau misalkan memang punya niat memang untuk cantik ya bisa gitu. Asal dari merekanya memang ingin menjadi cantik, catwalknya bagus, karena tomboy pun bukan suatu hal yang merugikan di ajang permodelan, karena untuk jenis rambut pun mau panjang pendek itu bisa diterima, karena seberapa unik kamu ya di dunia permodelan akan menjadi nilai lebih kamu gitu kan. Wow, bener banget ya. Jadi sebenarnya banyak hal juga yang bisa kamu dapetin kalau misalnya nih teman Pro 2 kamu bergabung di manajemen School and Talent, kalau aku bilang gitu ya, karena kayak public speaking itu juga ditanamkan di sana berarti ya Bang Fe ya. Iya benar sekali, kita kan ada 3 program untuk kelasnya, ada reguler, privat sama beauty camp. Jadi kalau untuk teman-teman atau adik-adik yang mau ikut kompetisi maupun ajang-ajang pageant, mau ajang apa, itu kalau di beauty camp itu semuanya akan kita ajarkan, dari public speaking, interview class, Q&A, terus ada juga motivasi, pengembangan diri, photoshoot, itu banyak lengkap. Contohnya kemarin Cantika pernah ya sayangnya, jadi pas sebelum ikut Miss Teenager, Cantika ikut kelas itu dan akhirnya memang apa yang kita ajarkan berhasil dan benar-benar berguna di ajang tersebut. Makanya kita terapkan di sini. Kalau kamu misalkan mau lebih kecenderung ke catwalk, bisa pilih di privat kelas atau di regular kelas gitu. Oke, wow gitu ya teman Pro 2 tuh kan banyak. Jadi sebenarnya kalau gabung di kayak manajemen School and Talent tuh bukan cuma sekedar lenggak-lenggok doang, enggak juga sih, banyak yang lain gitu kan ya. Kasih testimoni deh Cantika, kamu pribadi yang sudah bergabung 2019 gitu kan ya. Apa benefit yang emang kamu rasain banget? Banyak banget benefit dari Bang Fe dari BFM Management Models. Jadi pas Cantika model in action kemarin, Cantika dapat beasiswa ya Bang ya. Benefitsnya itu beasiswa itu ada kita belajar public speaking, kita belajar catwalk, terus kita belajar make up juga ya Bang ya, interview, semuanya ada di beasiswa itu Mbak. Oke, banyak banget ya ternyata benefit yang kamu rasain emang sampai dengan benar. sekarang ya. Itu benar-benar kepake Mbak sampai sekarang, dan mungkin akan bukan mungkin ya, pasti akan pasti kepake. ya. Itu seumur hidup kepake sih Mbak. Oke, itu kan jadi banyak yang bisa didapetin dan dirasakan juga pasti teman Pro 2. Tapi memang dari 2019 kalau Cantika udah terjun ke dunia model ya, kemudian baru-baru ini dapat gelar lagi yang terbaru. Nah, kamu akan terus mengejar mimpi kamu, terus berprestasi gitu Cantika, atau mungkin udah sih kayaknya sudah di fase ini udah oke nih kayaknya gitu loh. Kalau untuk itu Cantika nggak akan pernah berhenti untuk mengejar prestasi. Cakep, Nggak akan bener. pernah lelah untuk belajar juga, untuk cari ilmu. Goals Cantika sih mungkin saat ini Cantika mau fokus selesain kuliah dulu. Abis selesain kuliah Cantika pengen banget, amin ya Allah, Cantika go nasional sampai ke internasional, terus Amin. mengharumkan nama Sumsel Amin ya Allah. di kancah internasional. Amin, wah bangga banget dong. Pasti Bang Fe yang paling bangga juga gitu kan ya. Iya lagi. kan, menelurkan seorang Cantika yang mudah-mudahan bisa go nasional bahkan internasional gitu kan. Dan kamu sudah, maksudnya persiapan ke arah sana sudah kamu lakukan dari sekarang ya, dari sebelum-sebelumnya bahkan ya. Iya Ya dong. Bang Fe ya. Iya, harus Cantika dong. sama-sama dengan Bang Fe sama-sama belajar juga, mempersiapkan diri. Jadi kalau kita udah prepare itu semuanya enak Mbak. Wah iya dong, teman Pro 2 tuh kan. Karena saya mengajarkan gini Mbak, jadi kalau misalkan ada event atau kompetisi apapun di depan mata, kalau kamu memang mau ikut ya jangan setengah-setengah gitu kan. Betul. Jadi jangan misalkan pada saat ikut satu kompetisi
Bang, favorit aja jadilah atau harapan aja. Saya nggak Iya, mau iya, iya, gitu, iya, karena iya. capek sama belajarnya sama, apa namanya ngeluarin budgetnya juga sama gitu Iya, kan. Jadi betul. kenapa nggak harus juara satu? Kenapa harus pilih harapan dan lain-lain? Jadi apapun yang dipilih pada saat ikut kompetisi harus total, karena pada saat kamu layak ikut di kompetisi itu, kamulah yang akan menjadi pemenangnya. Gitu. Woi, cakep banget Iya. nih. Dimotivasi tuh kamu teman Pro 2 sama Benar. Bang V ya. Bang V emang suka kasih motivasi gini ya Cantika pasti Iya, ya. banyak banget motivasi yang sampai Sehari-hari. sekarang keinget di Cantika tuh memorize banget Mbak. Di otak tuh kesimpan banget. Jadi kalau Pasti. setiap kompetisi aku nggak boleh tanggung-tanggung, aku benar harus total. Jadi kalau misalnya kita udah total, kalau misalnya belum rezeki juga kayak rasanya itu beda. Bener tuh ya teman Pro 2. Jadi bawaannya selalu berpikir positif terus ya Iya. gitu Cantika ya. Betul. Keren banget nih ya teman Pro 2. Oke, kita baca lagi WhatsApp yang udah masuk di 0816110616. Dari Putri di Jakabaring. Pengen dong ikutan pageant, tapi aku nggak pede karena pertama postur aku nggak tinggi. Mungkin Kak Cantikanya lebih tinggi katanya. Yang kedua orang bilang aku nggak cantik katanya gitu. Tapi harus cantik emang Bang? Enggak juga. Kok juga kan Bang ya? Tuh. Harus kecantik itu nggak hanya by fisik ya. Jadi ya selagi kamu menarik, kamu punya 3B, brand beauty behavior, kamu akan bisa menjadi bisa bersinar di antara yang lain. Iya dong. Jadi jangan ini dulu berkecil hati dulu Iya. gitu ya Bang V ya. Oke, tapi kalau tinggi emang harus ada standar tinggi gitu, Bang? Jadi untuk tinggi memang itu sebagian dari permasalahannya. Jadi untuk postur tinggi badan itu kita lihat lagi, ada beberapa pageant yang ada di Indonesia itu tidak mengutamakan soal tinggi badan, tetapi tetap menjadi proporsional gitu Iya. kan. Kalau kamu tidak tinggi minimal kamu proporsional, tapi pada saat memang kamu tidak mencukupi tinggi standar modeling atau beauty queen tersebut, ya kamu bisa cari profesi lain seperti foto model atau bisa bintang iklan, bintang sinetron, itu masih bisa Betul. diterima. Tapi kalau misalkan untuk dunia permodelan, kita balik lagi, kita ada grade-nya, Mbak. Iya, oke. Grade A, grade B, grade C. Kalau untuk grade A memang tingginya harus standar internasional. Kenapa? Karena pada saat para model membawakan busana pengantin, busana-busana yang international look, ya kamu kalau kamu nggak tinggi kamu akan tenggelam. Gitu Iya kan. pasti dong ya. Untuk grade B dan grade C juga mungkin masih standar Indonesia. Kalau standar Indonesia cewek 165, cowok 170, 175 masih untuk remaja ya. Tapi kalau sudah profesional itu bisa 170 minimal, 175 untuk cowok. Nah, untuk grade C itu balik lagi. Jadi grade C itu memang model-model yang diberi kesempatan untuk bisa berkembang, misalkan seperti ini. Para model tidak mempunyai tinggi badan yang sangat tinggi, tetapi mereka punya kemampuan catwalk yang bagus, cantik, Iya. atau mempunyai bakat-bakat yang lain yang masih bisa diterima di dunia modeling. Itu why not gitu kan. Selagi kita ada heels yang ada sampai 20 cm itu Iya. bisa digunakan gitu. Benar. Balik lagi ke grade-nya. Jadi kalau misalkan mempunyai postur tidak terlalu tinggi, ya kita mungkin jangan ke grade A dulu, pikirnya mungkin bisa ke B atau C untuk bisa menjadi motivasi menjadi model profesional. Oh gitu, betul ya. Jadi bukan berarti menutup kemungkinan, tuh enggak kok. Masih ada lah ya grade-grade yang lain ya Iya. pokoknya gitu ya. Oke deh, terima kasih Put yang udah ikutan nanya aja nih ya buat sore ini ya. Pertanyaan selanjutnya dari Michelle di Ramakasih, mau tanya, Kak Cantika jujur pernah nggak kepletot kakinya pakai high heels? Kepletot, kami bahasa kamu ya. Pernah nggak? Paling tinggi heels berapa? Kamu pakai? Aduh. Sering sih. Sering ya? Sering, itu manusiawi kok. Iya ya Kesalahan bener. itu kan manusiawi ya Mbak ya. Jadi tapi kalau kesalahan itu kalau diulang itu kayaknya memang Iya masa tabiat. ngulang mulu, iya Iya. kan. Namanya juga kita dari yang basicnya nggak ada sama sekali kan, itu pasti sering kepletot. Itu dulu ya, tapi sekarang Iya. enggak kan. Oh udah profesional dong kan kalau sekarang ya. Iya, betul. Banyak Bang V itu pasti mengarahkan ya gimana biar nggak kepletot, ayo gitu ya pasti. Oke deh. Tapi emang pas awal-awal berapa kali gitu ya pas mencoba pertama ya kali Bang ya. banget. Iya.
karena mungkin penyesuaian dengan hairs juga kan. Banyak penyakit para model ini pada saat ingin show itu tidak melihat lokasi atau GR terlebih dahulu, seberapa licin lantai, seberapa riskan panggung itu. Nah, itu gunanya gladi resik sebenarnya gitu. Jadi kalau kita paham dengan medan perang yang akan kita lewatin, kita nggak akan kepletok, apalagi kita punyai rasa percaya diri yang tinggi. Betul. Mungkin pada saat awal-awal Cantika masih gugup, insecure, masih jadi gugup. dia gugup. Itu cenderung untuk tepletok itu lebih riskan karena power kakinya nggak ada kalau grogi. Kalau sedangkan kalau misalkan kakinya tumpuannya benar, itu nggak bakal tepletok. Mau pakai tinggi heels tinggi 17 atau 20 cm masih bisa diatasi. Itu tapi ada triknya Bang sebenarnya biar lebih seimbang misalnya. Trik ya ada. Ada Di ya catwalk pasti ya. diajarkan bagaimana cara melangkah, powernya letak di mana, di ujung atau di hairsnya itu dikasih tahu. Tuh kan. Jadi sebenarnya ada pelatihannya juga sih kalau aku bilang ya Iya. gitu loh teman Pro 2 ya. Makanya makin profesional itu berarti sudah makin terdidik nih kayak Cantika Iya. ya kalau dibilang ya. Oke deh, Marshalla juga mau tanya katanya, Bang Fe mau nanya nih kan aku pernah nonton di YouTube nih banyak model yang sampai kepleset kalau jalan Iya. gitu loh. Itu kira-kira di mana sih letak salahnya bisa sampai segitunya? Jadi saya juga pernah lihat di YouTube itu Iya kan, kan, bener sih. ada beberapa model yang kepletok atau Sampai kepleset malah gitu ya. keduduk bahkan gitu kan ya Bang. Itu kembali lagi ada beberapa faktor yang mungkin terjadi. Pertama memang lantai licin ya, lantai Bisa licin jadi, itu betul. bisa jadi. Kemudian kedua itu dari desain sepatunya, karena itu kan biasanya kalau fashion week atau fashion di luar negeri, di fashion dimanapun itu biasanya sepatu yang digunakan itu memang sepatu dari desainer gitu kan, bukan sepatu sendiri. Iya. Nah kemungkinan untuk ketidaknyamanan itu bisa sampai 80%, apalagi nggak melalui fitting, cuman ukur sepatu aja gitu Iya, kan. betul. Ya itu tadi kalau dilihat di YouTube itu memang kebanyakan dari desain sepatu yang memang nggak cocok sama lantai, dan banyak hal lah. Iya sih. Tapi Bang Fi ada tips di sini untuk gimana buat tuh, Bang? kalian yang memang pada saat menemukan stage atau panggung yang kalian anggap berbahaya, licin, kamu bisa menggunakan hairspray di alas kaki. Di alas kaki, Di bagian alas sepatu, dalam ya? alas sepatu, Mat. Oke. Di alas sepatunya dikasih spray biar dia kuat. Kemudian alternatif kedua kalian bisa buat buat lantai sepatunya itu, yang alas sepatu itu tidak rata. Misal kamu gunting-gunting kayak buat di pisau atau di beret-beret biar sepatu itu pada saat menginjak lantai yang licin tidak akan goyang, Memang kadang-kadang sepatunya yang goyang sih gitu kan ya. Tapi kalau sepatu desainer jangan, nanti marah Jangan, orangnya, harus kamu. sepatu sendiri. Bahaya Disuruh sekali. beli nanti. Ntar, kamu kenapa? Aku diajarin Bang Fe kemarin di Pro 2 kata gitu kan. Bahaya juga Itu ini. untuk sepatu sendiri. Oke, jadi gitu. Memang kadang-kadang ya itu pengaruh goyang segala macam ini susah juga nih ya teman Pro 2. Pokoknya itu juga akan ini deh kamu dapetin kalau kamu gabung jadi di manajemen school, kalau aku bilang sih gitu ya, and talent pastinya. Tapi kalau otodidak ya mungkin bisa juga sebenarnya sih. Tapi lebih terarah kalau kamu bergabung begitu ya sebenarnya benar Bang sekali. ya. Oke deh. Waktu kita kok udah deket banget ke jam 5, sebel banget sih. Bro masih banyak banget nih yang pengen diobrolin ya. Sebelum kita tuntaskan, pengen kepoin Instagram mereka gak sih teman Pro 2? Cie. Yuk kita dengerin kira-kira Instagramnya nih. Cantika, apa nih akun Instagramnya? Instagram Cantika itu Cantika Smaralda, jadi CHANTIKAS Maralda. Oh iya di situ ya. Jadi cus langsung kamu follow aja dan bisa ngeliatin kegiatan serunya Cantika pasti nih ya. Bang Fe, jangan-jangan banyak akan Iya. berkonsultasi setelah ini nih Bang Fe. Sekalian DM katanya ya. Sangat-sangat Oke. ditunggu ya. Sip, di Untuk mana nih? Instagram kebetulan kita kan memang di BV Management School ini tidak hanya mengajarkan modeling, Mbak. Kita ada desainer butik juga, ada studio foto, lengkap pokoknya. Ya ampun lengkap Iya. banget Jadi kalau kamu pokoknya. udah gabung bisa nanti di follow Instagram
Instagram BFA Management atau untuk di butiknya BFA Gallery. Oh Iya. wow ya, pokoknya bisa kamu spill, pokoknya semuanya bisa kamu kepoin aja deh seputaran Iya. BFA. Kalau mau DM-an juga boleh sama Bang V nanti ya di sana ya. Tanya-tanya soal kursus, kapan mau latihan bisa. Iya dong, ditunggu kata Bang Vino ternyata kan. Oke deh, sebelum kita akhiri obrolan kita buat hari ini, pesan apa yang pengen banget Cantika sampaikan buat teman Pro 2 biar jadi bisa kayak Jaja Santika nih, makin keren dan makin berprestasi. Apa nih Cantika? Untuk teman-teman di luar sana, Cila. Banyak temen dong. Percaya aja sama diri sendiri. Heeh. Terus buat kalian yang masih cari-cari bakat, mau asah potensi yang kalian punya, kalian bisa banget langsung ke BFA Manajemen, terus ikutin kelasnya karena beneran kebukti di Cantika sendiri. Wah asik, berasa ya. Iya, berasa banget. Oke deh. Dan mungkin Bang V ada juga yang mau disampaikan dong, teman Pro 2 pengen dengerin pesan apa sih dari Bang V? Oke, buat semua masyarakat Kota Palembang, baik itu anak-anak, remaja, dewasa, jika kamu punya mimpi, jangan takut gagal ya, karena untuk mencapai garis finish itu harus melalui start terlebih dahulu ya. Jadi semuanya bertahap, tidak ada orang sukses itu sekali coba langsung sukses. Jadi nikmatin setiap tahapnya, coba. Yang jelas kalau kamu punya niat yang baik untuk menuju sukses, kamu akan bisa. Oke, wow keren banget nih. Makasih banyak loh, senang banget hari ini bisa ngobrol bareng dua tamu spesialnya aku nih ya teman Pro 2 ya. Udah dapat banyak banget pokoknya cerita-cerita inspiratif juga dari Cantika dan dari Bang V juga yang udah sempat kasih tips and trick tadi ya. Ini belajar di udara singkat ya kayaknya. Iya kan ya, terima kasih banyak ya untuk Bang V sama Terima Cantika. kasih juga Mbak Resti. Terima kasih banyak Mbak Iya Resti. deh, mudah-mudahan makin sukses aja buat Amin, keduanya amin. lah ya. Dan makasih udah memberikan banyak inspirasi banget buat teman Pro 2 kita buat hari ini ya. Oke, sukses selalu ya buat Cantika sama Bang V. Ya, amin. Thank you, Makasih. bye-bye. Bye-bye. Wow, seru banget kan ya teman Pro 2. Kita udah ngobrol tadi intens banget sama Cantika Septa Almaralda yang punya banyak prestasi pokoknya dari seorang profesional model, dan juga ada Bang V ya, Ferry Anthony yang merupakan ownernya BFM Management School and Talent. Udah sempat ngobrol-ngobrol seru banget buat sore hari ini teman Pro 2. Ya udah, kalau gitu untuk program Story Cerinya aku udahan dulu ya. Dan nanti bakal ada Kak Rianda yang bakal ngelanjutin selanjutnya di Pro 2 FM, teman.